Pemirsa, Liputan Siang kembali hadir menyapa Anda dengan saya Elsa yang akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Kami akan menghadirkan sejumlah berita terpadu pada siang hari ini. Di antaranya adalah berita mengenai pemerintah yang memberi kebijakan konversi gas LPG ke kompor listrik membuat para pedagang cemas. Selain itu, kami juga menghadirkan sejumlah berita lainnya yang terjadi di tanah air. Dan inilah Liputan Siang selengkapnya. Kami masuk ke berita pertama pemirsa, adanya rencana pemerintah yang akan mengkonversi penggunaan tabung gas LPG 3 kg ke kompor listrik. Lantaran wacana konversi ini muncul sejak PLN mengatakan bahwa mereka mengalami kelebihan pasokan listrik yang membebani tekanan pada keuangan perusahaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif menegaskan, rencana konversi gas LPG 3 kg menjadi kompor 1 listrik merupakan upaya untuk menghindari kelebihan pasokan. Dan saat ini pemerintah juga sudah melakukan uji coba di 3 wilayah seperti Denpasar, Solo, dan Sumatera. Lalu bagaimana tanggapan para pedagang tentang konversi kompor listrik ini? Saat ini sudah ada rekan kami Vidya Pasha. Silakan Vidya Pasha. Ya Elsa dan pemirsa, saya sekarang berada di Pondok Cina Margonda Raya. Saat ini di belakang saya banyak sekali para pedagang yang menggunakan gas LPG 3 kg. Lalu bagaimana tanggapan para pedagang ini mengenai program rencana pemerintah yang mengkonversi gas LPG ke kompor listrik? Walaupun masih tahap uji coba di beberapa wilayah. Mari kita coba tanyakan dan cari tahu tanggapan mereka. Saat ini saya sudah berada di depan salah satu para pedagang yang menggunakan gas LPG 3 kg. Selamat sore. Sore. Boleh minta waktunya sebentar, Bu? Iya. Dengan Ibu siapa? Selfie. Ibu Selfie. Ibu sudah dengar belum soal program pemerintah konversi gas LPG ke kompor listrik? Belum dengar. Belum dengar. Menurut Ibu, kalau misalnya hal ini terjadi, Ibu setuju atau enggak? Kalau lebih menyusahkan rakyat, nggak setuju. Tapi kalau malah mempermudah urusan masyarakat ya dalam mencari rezeki ya setuju aja. Oke, gitu ya Bu ya. Saat ini kita sudah menanyakan atau meminta tanggapan dari salah satu para pedagang. Sekarang saya mau cari lagi tanggapan dari pedagang lainnya di sini pemirsa. Permisi Kak, selamat sore. Boleh minta waktunya sebentar?
standar begitu aja volume. Menurut kakak nih kalau gas LPG itu untungnya di mana? Terus kalau misalnya di kompor listrik nanti untungnya juga di mana? Masalah waktu doang sih. Kalau kompor listrik takutnya volumenya nggak bisa gede. Kalau ini kan bisa kecil. Kalau bisa detail lah kalau itu doang. Jadi emang kurang setuju lah. Kurang setuju. Terus kalau misalnya gas LPG ini kan murah ya kayak biasanya. Terus kalau misalnya kompor listrik ini kalau dibawa kemana-mana ini menurut kakak nih kayak ribet atau enggak? Ribet tuh. Lebih baik kompor listrik buat di rumah, ya udah jangan dihilangin kalau nggak kompor listrik itu bagaimana? Oke, gitu ya kayak. Baik Kak, terima kasih banyak atas waktunya ya Kak ya. Nah itu dia tadi Elsa dan pemirsa respon dari beberapa pedagang yang ternyata tanggapan beragam, ada yang setuju dan tidak setuju. Walaupun memang pemerintah melakukan uji coba terlebih dahulu di 3 kota, yakni Denpasar, Solo, dan Sumatera. Sementara demikian Elsa dan laporan dari Depok kembali ke studio. Baik Vidya, terima kasih atas laporannya. Kami masuk ke berita selanjutnya pemirsa. Kekhawatiran nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami kenaikan, sehingga Indonesia akan mengalami resesi inflasi di tahun 2023 mendatang. Tentu saja hal ini bukan berita baik di tengah anjloknya ekonomi global, dikarenakan terjadinya virus corona atau COVID-19, dan ada juga dikarenakan perang antara Ukraina dan Rusia yang menyebabkan Rusia menghentikan ekspor gas untuk negara Eropa dan beberapa negara lainnya. Lantas, bagaimana harus mengantisipasi hal ini? Untuk membahasnya kami sudah tersambung dengan Farhan, tim kami. Mbak Elsa, nah di sini bersama saya Andi Farhan Rizky Ramadan. Kita berada di Warung Nusantara, Warnus Juanda, kafe di daerah Depok. Nah di sini kita akan mewawancara pada karyawan di sini dan mungkin salah satu manajernya. Kita akan mewawancara tentang resesi inflasi 2023. Nah, gimana tanggapan mereka? Berangkat. Nah, di sini kita sudah ada salah satu narasumber, yaitu salah satu karyawan dari Warnus. Tuh, kalau boleh tahu namanya siapa, Mas? Eki Oktaviansyah. Kalau boleh tahu ini posisinya di Warnus jadi sebagai apa, Mas? Untuk sekarang sebagai tim kreatif dari Warung Nusantara. Oh, tim kreatif. Nah, kalau sebelum itu Mas sudah tahu nggak berita tentang inflasi yang bakal terjadi 2023 ini yang kata Presiden Jokowi itu? Ya udah sering terdengar sih ya berita-beritanya, sampai di media sosial juga banyak tuh beritanya. Nah, itu saya ingin nanya nih, tanggapan Mas sebagai karyawan sini, sebagai anak muda juga nih kan. Nah, rencana Mas untuk persiapan resesi ini apa Mas, kalau boleh tahu Mas? Kalau untuk rencana ada banyak juga ya, karena kita kaum milenial yang bakal menghadapin suatu resesi, mungkin mulai dari penghematan sampai ke membuat plan untuk gimana caranya untuk memaksimalkan pemasukan gitu. Dan juga mungkin lebih ke investasi ke logam mulia ya sekarang ya. Oh, berarti untuk persiapannya dari investasi ya Mas, kalau gitu Mas ya, dari Mas ya. Nah, mungkin buat anak muda lainnya nih, Mas ada saran nggak apa gimana gitu? Untuk anak muda sekarang mungkin jangan terlalu boros-boros gitu, sama harus lebih melek untuk investasi buat mencegah terjadinya resesi. Harapannya buat ke depan ini apa Mas? Harapan buat ke depan gimana ini? Tentang inflasi seperti yang bakal terjadi di Indonesia, harapannya untuk pemerintah atau yang lainnya gitu gimana Mas? Harapannya untuk pemerintah juga harus lebih sigap untuk mencegah adanya ini atau mempersiapkan lebih matang jika suatu saat bakal terjadi lagi inflasi. Oke. Kita akan bersama salah satu narasumber lagi yang mungkin salah satu pengurus Warnus. Kalau boleh tahu namanya siapa Mas? Nama saya Fahri Pagista, di sini saya sebagai supervisor. Sebagai supervisor. Nah, saya ingin nanya ini. Sebelumnya Mas sudah tahu kan masalah tentang inflasi ini yang bakal terjadi 2023? Udah tahu. Nah, kalau sebelum itu tanggapan Mas itu seperti apa tuh? Tanggapan Mas? Tanggapannya mungkin biasa aja. Jadi jangan terlalu menyiksa diri karena ini juga nggak terlalu besar kok kayak negara-negara lain. Oke. Nah, mungkin Mas kan sebagai apa tadi di Warnus? Supervisor. Mungkin boleh tahu nih kayak persiapan dari Warnus ini buat menghadapi inflasi tersebut. Sebenarnya saya kurang terlalu tahu tentang antisipasi dari Warnusnya, kayak saya bukan di bagian manajemen. Mungkin yang dari saya lihat
dari anak-anak manajemennya itu mungkin bisa dibilang mereka ngelakuin dengan cara pemantauan daya beli. Itu kayak pemantauan menurut mereka barang-barang yang nggak perlu dibeli untuk di bulan ini atau bulan kedepannya. Terus itu ada cash flow adjustment. Cash flow adjustment ini duit-duit tabungan yang seharusnya nggak perlu terlalu untuk dikeluarkan di bulan ini dan bulan kedepannya itu nggak usah dikeluarkan. Sama ada stop ekspansi. Growth itu emang penting buat F&B, tapi kalau resesi ini bakal menjadi masa pisau mata dua, sebaiknya jangan dilakukan dahulu. Udah sih itu aja mungkin. Oke, nah mungkin buat Mas Fahri nih, harapannya buat pemerintah atau yang lain, apakah itu gimana Mas? Harapannya Mas? Mungkin harapannya buat Warnusnya aja kali ya. Iya. Kalau buat Warnusnya mungkin ke depannya Warnus akan berkembang lagi ke depannya sebanyak mungkin supaya aspirasi-aspirasi anak muda yang mencintai Nusantara itu bisa tersampaikan. Udah itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Mas setelah ini sudah diwawancari. Ya, seperti itu hasil wawancara kita pada hari ini. Mungkin kembali lagi bersama Bu Eca di studio. Silakan, terima kasih. Baik pemirsa, beralih berita selanjutnya, pertanggal 1 Oktober 2022, harga semua jenis BBM mengalami kenaikan. Pertalite naik menjadi Rp10.000, sedangkan untuk Pertamax naik menjadi Rp14.150. Karena adanya perubahan harga BBM tersebut, menghebohkan masyarakat khususnya ojek online. Lantaran meningkatnya tarif ojek online yang pada akhirnya ikut berdampak pada pendapatan harian driver ojek online, ditambah lagi mereka harus mengisi BBM 2-3 kali dalam satu hari yang akhirnya makin mengurangi penghasilan mereka. Saat harga BBM lonjak cukup tinggi dan tarif transportasi online ditetapkan kenaikannya, pendapatan para driver ojek online tetap tidak bertambah. Justru menjadi tidak stabil yang akhirnya mengakibatkan penghasilan yang didapat mereka tetapi tidak dapat menutupi biaya kebutuhan harian dan pokok driver ojek online dan keluarganya. Kenaikan harga BBM ini membuat para driver ojek online ikut memikirkan harga pangan yang akan naik mengikuti kenaikan harga BBM. Nah, kita telah bersama salah satu narasumber kita. Kalau boleh tahu Pak, namanya siapa Pak? Hendra. Pak Hendra. Nah, kalau boleh tahu, Bapak kan udah tahu nih tentang kenaikan BBM kemarin Pak. Nah, kalau menurut Bapak, kenaikan BBM kemarin gimana Pak? Apakah menyulitkan Bapak apa enggak Pak? Sangat menyulitkan. Sangat menyulitkan banget Pak. Nah, kalau boleh tahu Bapak nge-Grab udah berapa lama Pak? Saya dari tahun 2017. Oh, dari tahun 2017 ya Pak. Nah, mungkin dari segi pemerintah Bapak buat kedepannya tuh gimana Pak? Pengennya? Maksudnya? Iya, buat pemerintah mungkin semoga buat BBM mungkin bisa diturunkan lagi apa gimana cara pengelolaannya Pak? Ya kalau kalau manusia yang pegang mau dengar yang benar aja gitu. Oh, iya. Jadi gitu aja Pak ya. Tapi pasti ada pengaruh juga kan pas kenaikan BBM ini dari pendapatan Bapak? Sangat, karena kan orderan juga sepi. Oh, oke. Order menurun banget gitu. Saya harus membanting pulang. Oke, siap. Semoga aja bakal turun lagi ya Pak ya BBM-nya Pak. Ya udah, mungkin segitu aja Pak. Oke. Mungkin sekian dari saya di Farhan Rizky Ramadan kembali dengan Mbak Eca. Terima kasih. Pemirsa, liputan siang akan segera kembali dengan serangkaian kabar dengan fenomena terbaru pakaian bekas meludak usai pandemi. Lantaran harga yang ditawarkan mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama Liputan Siang. Siapa di sini yang gemar sekali thrifting? Fenomena berburu pakaian bekas kembali bergairah pasca sempat lesu dihantam pandemi. Baju-baju bekas impor layak pakai yang ditawarkan sangat memikat para konsumen lantaran harga yang terjangkau dengan kualitas bagus. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp5.000 sampai Rp100.000. Biasanya pakaian yang Rp100.000 ke atas adalah merek ternama yang sudah disortir. Lalu bagaimana cara masyarakat yang gemar thrift memiliki pakaian bekas yang baik dan benar? Apakah ada tips and triknya? Dan sudah ada reporter Puan Maharani dari tim kami. Halo Puan, selamat siang. Ya, baik Elsa dan juga pemirsa, terkait dengan perkembangan fenomena baru di Indonesia yaitu thrifting, saat ini kami sudah berada di salah satu tempat thrifting yang berada di Kota Depok. Untuk mencari tahu lebih dalam bagaimana tips and trik masyarakat untuk mendapatkan barang thrift yang mereka inginkan. Langsung saja kita cari tahu pendapat mereka. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu tempat thrift di Kota Depok, dan mari kita langsung tanya salah satu pembeli yang ada di sekitar sini. Halo Kak, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Kak. Kalau boleh tahu apa sih alasan yang membuat Kakak memilih thrift mencari barang impian Kakak? Kalau menurut aku thrifting itu dengan harga yang murah, terus barang yang nggak ada yang samain juga, makanya aku lebih pilih thrifting dibanding barang-barang lain. Lalu apakah Kakak punya tips dan juga trik untuk mendapatkan barang impian yang Kakak inginkan? Triknya sih nggak ada, paling lebih kayak ke lebih teliti aja dalam memilih barang sih. Nah, menurut Kakak nih, tempat thrift yang paling Kakak sering datengin tuh di mana ya kira-kira yang paling nyaman untuk Kakak nemuin di sana? Di Depok terutama sama di Pasar Senen. Terima kasih ya Kak, telah mengganggu waktunya. Elsa dan juga pemirsa, saat ini kami telah melihat kondisi dan juga mendengarkan pendapat dari beberapa masyarakat penggemar thrift yang saat ini sedang marak di lingkungan masyarakat. Demikian laporan tentang thrift siang ini, saya Puan pamit undur diri, kembali bersama Elsa di studio. Baik, kita masuk ke berita selanjutnya. Berkaca di kondisi saat ini, hampir setiap orang di Indonesia, bahkan di dunia, sudah memiliki smartphone di tangan mereka masing-masing. Bukan hanya dijadikan alat komunikasi saja, kini smartphone sudah menjelma menjadi suatu alat luar biasa pentingnya bagi manusia zaman sekarang untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Seperti mencari hiburan, kebutuhan gaya hidup, informasi, hingga transaksi perbankan hanya melalui genggaman dalam sekejap. Lalu bagaimana penggunaan smartphone pada remaja saat ini? Kita sudah terhubung dengan Alvin. Pada Alvin, dipersilahkan. Iya, makasih untuk Mbak Eca yang di studio. Kali ini saya akan mewawancarai sebuah anak muda yang memanfaatkan smartphone di hidupnya. Boleh dengan siapa? Jihan. Kak Jihan. Kak Jihan, gimana Kak Jihan kalau misalkan seberapa penting sih smartphone yang Kak Jihan pakai di di keseharian gitu? Menurut aku penting. Pentingnya itu kalian biasanya menggunakannya pakai buat apa aja? Karena sekolah aku sekarang makainya biasanya kan ujian juga pakai gadget, terus kayak naro-naro PPT itu juga di classroom, jadi ya buat belajar. Berarti hampir setiap hari ya dipakai buat belajar gitu. Terus biasanya kisaran berapa lama sih kajian biasanya memakai smartphone di kehidupannya? Ya 8 jam sekian.
sampai LPG. Berarti 8 jam lebih ya. Kira-kira itu buat dari kajian. Selanjutnya ada lagi dari siapa? Taki. Siapa? Taki. Oh ya, Kak Taki, kalau Kak Taki gimana untuk kesehariannya smartphone-nya bagi Kak Taki itu penting nggak? Penting sih menurut aku. Penting. Oh. Pentingnya itu biasanya dipakai buat apa hal-hal bergunanya? Ya mau janjian sama orang, terus ya buat sekolah sih penting. Ya buat TPT. Nanti maksudnya kebanyakan untuk buat sekolah sama teman-teman ya berarti. Nah, terus biasanya kisaran berapa hari Kak Taki memakai smartphone-nya? 7 jam lah. Sehari bisa 7 jam. Berarti untuk Kak Taki ini dia memakai smartphone-nya bisa sekitaran 7 jam dan kegunaannya bisa untuk berkabar sama teman-temannya dan mengerjakan tugas sekolahnya. Oke. Sekian, terima kasih. Kembali lagi ke studio untuk Mbak Eca. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan siang. Saya Elsa mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Saksikan selalu liputan siang dan sampai jumpa.